Assalamualaikum Pak Mahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Masih Pak. Alhamdulillah. Pagi ini kita berada di Kerinci Pak Mahli. Oke, ya? Kerinci. Ya. Kampung Kerinci betul ini. Desa Pulau Sangkar, Desa Pulau Kabupaten Sangkar, Kerinci. Kabupaten Kerinci. Kampung halamannya Pak Kampung Mahli. halaman. Wah, kita lihat. Ini namanya sungai apa Pak Mahli ya? Belakang Batang ini. Merangin. Batang Merangin. Sungai ya, Batang atau Sungai Merangin. Oke, kalau belakang itu kita di belakang itu kita ada itu Bukit Warisan, salah satu dari ribuan bukit warisan namanya Bukit Melegan. Bukit Melegan, Sungai Merangin. Sungai Merangin. Dan di sana itu adalah rumahnya Pak Ya, Mahli. itu dia. Itu rumah tempat kelahiran, tempat darah. Ini rumah bersejarah. Sebagaimana rumah-rumah yang lain, model tradisional, dibangun pada tahun ya 60-an. 60-an itu ya. Ya, 60-an. Kalau di sini ada rata-rata itu tingkat 2 gitu Pak Mahli ya, rumah-rumah Ya. itu Pak Mahli ya. Rumah di sini rata-rata tingkat 2 dan gitu. agak berbeda dengan di kawasan negeri Melayu yang lain, di mana rumahnya rumah panggung. Nah, kalau di sini sebagian masih panggung seperti yang di seberang itu. Oh, itu di seberang itu ya. Di seberang itu ada rumah panggung di sana. Ya, tapi pada umumnya rumah tingkat jadinya. Jadi di bawah juga dipakai. Nah, pada masa dulu ketika ekonomi kawasan ini sangat bagus, rumah lantai 1 itu menjadi tempat kos atau kontrak dari para buruh migran yang Para datang buruh ke migran. Buruh migran itu bekerja di mana? mereka bekerja di ladang-ladang yang ada di ladang atas sana itu. itu ada kebun, itu biasanya ada rumah rumah ladang ya, gubuk ladang tempat mereka tinggal, dan sebagian yang lokasinya agak jauh itu mereka menetap di ladang selama hari-hari. Oke. Mantap. Ini orang Kerinci ini kan apa itu namanya? Ya suka merantau, terus kemudian dikelilingi oleh apa itu namanya? Ya gunung, ada danau di sini, ada sungai banyak sekali. Ya. Apa yang membuat Kerinci ini membuat kangen kalau Pak Mahli sebagai perantau ke Jogja ya? Ya. Itu yang paling kangen nih dari Kerinci apa Pak? Pertama tentu saja orang-orangnya, karena kita ini bisa dikatakan pedalaman dulu ya, karena untuk menjangkaunya itu perlu perjalanan yang tidak sebentar dan transportasi yang sulit. Maka kohesivitas internal kita itu sangat kuat, apalagi hampir kita semua masih bersaudara. Nah itu jadi kerinduan pada keluarga itu selalu ada, dan bagi saya pribadi itu kerinduan pada kampung halaman dalam arti lingkungan alam. Iya, lingkungan alam kan sangat indah sekali ini. Indah. Semuanya lengkap kayaknya, paket lengkap sebenarnya. Kalau Pak Sipa melihat jembatan ini, jembatan Berayun ya. Coba jembatan itu ya. Coba kita lihat. Wah, itu jembatan Berayun itu. Jembatan ini ada begitu banyak cerita di balik jembatan ini ya. Terutama pada masa kecil saya. Apa itu Pak Mahli? Misalnya kita dulu belum mengenal kamar mandi di rumah. Kita menjadikan sungai ini sebagai arena MCK dan arena rekreasi bermain ya. Kita setiap pulang sekolah langsung mandi, melompat dari sini ke atas jembatan. Ini kayak sungai di apa itu namanya? Yang kemarin Ridwan Kamil putranya ya di Swiss itu ya. Di Swiss itu ya. Bisa jadi Kan bisa loncat dari jembatan itu dari jembatan. terus kemudian ngintir ke sana gitu. Cantik sekali, Masya Allah. Gitu ya. Terus kemudian Pak Mahli itu meninggalkan kampung halaman ini tuh umur apa ya? Ya, saya meninggalkan kampung halaman ini setamat dari SD pada tahun 1979. 79-an. Saya waktu itu 13 tahun. 13 tahun ya. 13 tahun ya. Nah, untuk keluar dari Kerinci pada masa itu karena transportasi masih belum terlalu bagus ya. Dari sini ke kota kabupaten itu perlu berjam-jam. Lalu kemudian dari kota kabupaten kita naik bis malam ke Padang 1 malam.
Nah dari Padang karena tujuannya adalah Jogja, kita naik kapal kapal Bogowonto dari Teluk Bayur dari Teluk menuju Bayur. Tanjung Priok di Jakarta. Oh, ke Jakarta terlebih dahulu ya. Transit di Jakarta, setelah itu kemudian naik kereta api ke Jogja. Tradisi semacam itu hanya berlaku di keluarga Pak Mali atau juga di tetangga, di masyarakat sekitar gitu untuk bisa belajar keluar atau kerja keluar gitu? Ya, secara umum ada beberapa keluarga yang punya tradisi pendidikan yang cukup kuat ya, sehingga semangat menuntut ilmunya bahkan ke tempat yang jauh itu selalu hadir. Dan keluarga saya alhamdulillah, ayah saya itu sejak dulu memang sudah sadar pendidikan, dan kakak saya yang nomor 4 itu sudah kuliah di Jogja saat itu. Dan nomor 4 itu sudah di Jogja. Ya, dan beliaulah yang kemudian meminta saya dikirim ke Jogja. Dan itu turun menurun ya. Kemarin kita ketemu sama Kemenakan atau anaknya Kemenakan itu pada dikirimnya ke Jogja. Ke Jogja. Ya, itu mungkin karena melihat pamannya yang sudah ada di sana. Yang sudah di sana dan sudah sukses di sana. Alhamdulillah. Oke, secara apa itu namanya? Ya itu tadi tradisi turun temurun pada ke Jogja, sebagian kalau yang bekerja juga ke Malaysia gitu. Malaysia, Malaysia. Jadi ke Malaysia ada terkait dengan ekonomi, meningkat jumlahnya ketika krisis moneter melanda kawasan. Tetapi juga ada unsur silaturahmi, petualangan juga ya. Karena sebenarnya sejak awal abad ke-20 itu sudah ada orang kampung ini yang merantau ke Malaysia. Ke Malaysia ya. Lalu karena satu dan lain hal mereka tidak pulang, maka kemudian saudara mereka generasi berikut itu menghubungkan silaturahmi ke sana. Jadi awalnya bukan motif ekonomi. Awalnya bukan motif ekonomi ya. Motif pertamanya adalah menghindari penjajahan. Oh, zaman Belanda. Jadi Belanda masuk ke Kerinci tahun 1901 dan itu segera melahirkan pertempuran ya, dan mendapatkan perlawanan dari masyarakat lokal ya. Dan sebagian mereka kemudian hijrah ke Malaysia. Ini termasuk jembatan tadi itu peninggalan Belanda juga. Jembatan ini dibangun pada tahun 1924 sebagai kompensasi atas penggunaan lahan oleh perusahaan perkebunan teh waktu itu. Konon milik perusahaan Jerman. Oh, perusahaannya milik Jerman ya. Jadi kompensasinya mereka membangunkan jembatan ini yang membuat kawasan ini semakin indah karena berada di muara sungai. Ada Sungai Merangin, ada Sungai Lingkat. Sungai Merangin di sini tadi, Sungai Lingkat itu di sebelah mana? Ini lokasinya kira-kira 15 km dari rumah saya, berada di jembatan Berayun ini dan di Muara Lingkat. Kalau sungai ini ke arah, kalau ujungnya sampai mana? Ujungnya dia sungai ini masuk ke Sungai Batanghari. Oh, ini sungai dari Batanghari. Dari Batang Merangin nanti menuju Sungai Batanghari. Batanghari itu sampai ke pantai timur Sumatera. Timur Sumatera ya. Selat Karimata. Oke. Dan misalnya dalam kondisi kayak gini ini kan sungai ini kan agak rata dengan tanah warga nih. Tuh. Dengan tanah warga itu. Apa nggak khawatir misalnya ini airnya meluap, meninggi terus kemudian menenggelamkan rumah warga gitu? Tidak karena sungai ini sudah di ujung dataran tinggi Kerinci. Kira-kira 1 kilometer dari sini di sebelah Bukit Melegan itu sungai ini sudah menurun dengan tajam menjadi riam-riam dan bagi warga di sini disebut sebagai air gemuruh. Jadi dia tidak sampai menggenang lama di sini karena langsung turun ke sana ya, nggak sampai terus kemudian menggenang atau banjir gitu, langsung ada aliran. Nah ini kan musim hujan sekarang ini. Permukaan relatif cukup tinggi. Ini hitungannya relatif tinggi nih ya. Relatif tinggi.
Memang sesekali pernah dia meningkat sampai 1 atau 2 meter lebih tinggi dari ini, tapi tetap tidak sampai kemudian hanyut ke rumah itu enggak. Indah sekali tuh. Dan masa kecil Pak Mahli apa itu namanya? Seputaran sini dan loncat dari jembatan situ renang gitu juga. Renang ya, oh, gitu ya. Renang, menyelam, mencari ikan, naik perahu, arung mandi lampau kalau dulu menyebutnya. Mandi lampau ya. Mandi